tinggal serumah tapi saling membenci. Sudah lama Bapak ingin menjelaskan semua ini, tapi kamu tak pernah mendengarkan apa yang Bapak katakan. Kamu berpikir selama ini Bapakmu selingkuh dari ibu. Memang begitu kan kenyataannya. Apalagi yang pengen Bapak jelasin sama aku? Sejak lama aku tak ingin merebut bapakmu dari ibu. Alah, orang yang bersalah akan selalu berusaha menutupi kesalahannya. Keras kepala seperti itu tidak lantas membuat keadaan kita bisa lebih baik. Kamu tahu, sejak muda ibumu dan Amelia bersahabat. Bapak mengenal keduanya. Kamu tahu, sejak awal bapakmu ingin mendekati Amelia. Alah, Bapak gak usah ngarang-ngarang cerita deh. Kau tahu, surat-surat itu digerakkan. Bapak mengirimkan surat-surat untuk Amelia lewat ibu. Tapi surat-surat itu tak pernah disampaikan. Ibumu menyimpannya. Bapak tidak tahu itu. Amelia juga tidak tahu. Bapak pikir Amelia tidak mencintai Bapak, lantas tidak membalas surat-surat yang Bapak berikan. Lalu ibumu dekat dengan Bapak dan menikah. Lalu Bapak tahu soal surat-surat itu. Itulah yang membuat Bapak bertengkar dengan ibumu. Mutiara gak percaya sama Bapak. Kamu tahu surat-surat itu, lalu mengira Bapak berselingkuh dengan Amelia. Padahal itu surat-surat sebelum Bapak menikah dengan ibumu. Mutiara gak percaya sama omongan Bapak. Setidaknya Bapak sudah menjelaskan semua ini. Ketika nama Bapak dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, ibumu jadi punya kesempatan untuk minta cerai. Kami tidak sedang menjelek-jelekan ibu, tapi begitulah kenyataannya. Bapak senang melihat kamu pulang. Setidaknya Bapak punya kesempatan untuk menjelaskan semua ini sebelum Bapak mati. Kesehatan Bapak semakin buruk. Ketika nama Bapak dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, sungguh Bapak menanggung malu. Kalau bukan Amelia yang menguatkan hati Bapak, entah apa jadinya. Bapak nyaris menjual rumah ini untuk membayar pengacara. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Aku harus ke kamar dulu deh. Aku sudah tahu semuanya. Mona sudah cerita banyak. Ada apa? Kamu jangan kesel begitu. Biarkan Mama. Bapak selalu menganggap aku tak pernah ada. Aku anggap ini adalah anak yang tidak istimewa. Bahkan mungkin aku dianggap sebagai lalat yang pengganggu di rumah ini. Tapi Bapak, sejelek-jeleknya aku tak pernah berusaha berbohong sama Bapak. Atau berpura-pura menjadi anak yang sukses bekerja di perusahaan besar, jadi direktur marketing, padahal kenyataannya penarik klub malam. Randy, cukup! Dia tahu Pak, dia pulang bukan karena dia tahu kalau Bapak sedang sakit, tapi dia pulang karena sudah kehabisan duit. Lalu apa salahnya kalau aku jadi penari di klub malam? Tidak salah. Tapi kenapa kamu harus berpura-pura? Kenapa kamu harus berbohong?
Aku tak peduli. Kamu setelah pergi, kamu mau jadi apa? Dan alasan kamu datang kembali, aku tak peduli. Yang aku pedulikan hanya perasaan mamaku. Yang selama ini kamu tak pernah menganggap mamaku, tak pernah menghormati mamaku. Sudahlah Randy, kamu harus menikmati kebahagiaannya. Aku tak akan menjadi gangguan bagi kebahagiaan. Aku mendesak Bapak untuk berterus terang, bukan untuk membela diri, agar kamu mau memaafkan. Aku ingin kamu bahagia, Irma. Bila kebahagiaanmu aku mesti pergi dari rumah, aku akan. Ayo. Baik, Ma. Maaf kalau aku bikin kamu gak nyaman. Aku kok tega banget lo cerita sama si Randy ya? Aku gak ada maksud jahat apa-apa. Aku gak dasar lo aja ganjen sama si Randy. Kok kamu gitu sih? Gue pikir akan jauh lebih baik kalau keluarga lo menerima lo apa dia gimana terus pura-pura kayak gitu. Tapi gara-gara lo cerita sama si Randy, dia jadi makin belagu sama gue. Jadi makin ngeremehin gue. Lo ini terlalu benci Randy. Ya lo gak bisa melihat sisi baiknya. Kok jadi pilihnya si Randy sih? Jatuh cinta sama Randy? Apa hebatnya Randy? Hah? Kita menikahi seseorang itu bukan karena dia hebat, tapi karena dia bullshit. Mungkin di mata lo, Randy adalah orang yang sangat menyebalkan. Tapi bagiku, Randy adalah orang yang sangat menyenangkan dibandingkan lelaki yang kutemui di depan malam. Lo jangan dibutakan oleh bincang lo. Dah, serah lo. Saya pamit dulu Om. Tunggulah sebentar. Sebaiknya kamu tinggal di sini dulu. Lagi pula, kau tidak bisa keluar. Portal ditutup. Tak ada transportasi. Kau tak bisa keluar dari sini karena masih pandemi. Setidaknya Bapak berterima kasih kepada karena kamu telah mengatakan yang sebenarnya. Sudah lama kamu mengenal Mutiara. Lumayanlah Om, mungkin 10 tahun sejak kami sama-sama ngekos di Jawa Tengah. Kemudian saat itu kami kontrak bersama di daerah sini Om. Dulu Mutiara pergi dari rumah ini dan Bapak tidak ingin kehilangan dia lagi. Ketika kangen Mutiara, Bapak selalu memandangi foto-fotonya semasa kecil. Boleh lihat Om? Oh, itu juga Om ada aku kecil. Tak hanya foto-foto itu yang mengingatkan Bapak kepada Mutiara, tapi hampir di seluruh sudut rumah ini menjadi kenangan Bapak pada Mutiara. Rasanya Bapak masih mencium aroma minyak telon ketika Mutiara masih bayi. Tapi ada hari di mana Bapak tidak mau mengingat itu semua. Ketika Mutiara marah karena Bapak telah bercerai dengan ibu. Dan dia semakin kecewa dengan Bapak ketika Bapak tersandung kasus korupsi. Oh, Mutiara gak pernah cerita itu. Maaf kalau Bapak teringat semua itu. Sebetulnya Bapak sudah ingin melupakan itu semua. Tidak baik, bukan? Terus kita mengingat sesuatu yang buruk.
Tapi rasanya Bapak kehilangan semua kehormatan Bapak ketika dituduh melakukan korupsi. Korupsi apa emangnya Om? Maaf kalau boleh tahu. Bapak dituduh menerima suap soal impor beras. Saya juga punya Pak De Om. Dulu juga terkena korupsi impor beras. Di penjara juga saat itu. Tapi kini sudah bebas kok. Siapa nama Pak D? Iskandar Lubin. Apa? Iskandar Lubin. Ya Om. Iskandar Lubin yang pernah jadi direktur perusahaan Mahakarya itu. Loh, Om kenal? Jadi Iskandar Lubin itu Pak Demu. Ya Om. Kurang ajar Iskandar Lubin. Iskandar Lubin dia telah menjebak. Iskandar Lubin telah memberikan kesaksian palsu. Ia menyuap semua atasan-atasanku karena aku satu-satunya orang yang tidak bisa disuap. Dia malah menjebak. Aduh, Om, saya nggak tahu apa-apa. Kalau aku ditanya siapa orang yang paling aku benci di dunia ini, maka aku akan menyebut nama Pak Demu itu. Orang yang paling licik yang pernah aku kenal di dunia ini, yang telah menghancurkan semua kehormatanku. Saya tidak menyangka kerabat orang yang paling aku benci tinggal di rumah ini. Om, saya tak ada urusan apapun dengan kasus Om dan Pak De saya. Bukan hanya karena Om membenci Pak De saya, lalu Om Diam! sama saya. Permisi. Ada apa, Mona? Aku antar Mona dulu. Kalau mau pergi, pergilah. Bapak mengusir saya. Makin tak jelas ini Bapak. Makin tak mengerti saya sikap Bapak ini. Tak mengerti pun tak apa. Bapak selalu, kenapa sih Bapak selalu ingin benar sendiri? Apakah Bapak merasa memiliki rumah ini sehingga Bapak merasa berkuasa di rumah ini? Aku tak peduli semua anggapan. Bapak selalu begitu. Bapak tak pernah menganggap aku. Apakah Bapak pernah merasakan perasaanku yang tak dianggap di rumah ini? Lihat Bapak, foto album kenangan ini. Hanya ada foto Mutiara dari dia bayi, TK, SD, SMA. Tak ada satupun foto saya. Bahkan di sudut ruangan ini hanya ada foto Mutiara. Bapak hanya boleh menentukan ada dan tiada di rumah ini karena Bapak merasa berkuasa. Bapak bahkan pada Mona pun juga Bapak tak suka. Mona tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi sama Bapak. Bapak semakin lama semakin tak masuk akal. Sudahlah Randy, aku pamit aja. Lagi pula ini bukan rumahku. Aku antar kamu. Aku juga sudah bosan di sini. Randy, Mona, Ibu minta maaf atas sikap Bapak. Setiap kali mengingat kasus korupsi itu, ia tak pernah bisa menahan amarah. Peristiwa itu membuat kehormatannya terluka. Bahkan ia tak mau lagi bertemu dengan keluarga, tetangga atau teman. Randy, Iya, Ma. Mama tak keberatan kalau kamu
tentu akan menentukan jalan hidup. Baik, Ma. Kalau kamu pergi, pergilah dengan baik-baik. Jangan pergi dengan marah. Iya, Ma. Antarlah Mona. Iya, Ma. Mona, tunggu Mona. Sorry ya, selama ini gue salah. Makasih ya. Ya, ya. Makasih Mama. Mama, Ready? heran aja, Ma. Selama ini kan tak pernah panggil Mama. Temuilah kakak. Mas, Kau tidak tadi. Mutiara memanggilku mama. Anakmu memanggilku mama. Tak ada kebahagiaan buatku selain itu. Aku seolah-olah diterima menjadi bagian di rumah ini. Aku tiba-tiba sepenuhnya diterima di rumah ini. Rumah ini menyimpan banyak kenangan. Apapun yang terjadi, aku ingin rumah ini mewariskan kepada anak cucu. Berikutnya pertunjukan dari kelompok 9 dengan naskah Rumah Kenangan sebagai Raden Wijaya Sukron Aziz, sebagai Ibu Amelia Ibu Suhartini, sebagai Mutiara Uli Ernawati, sebagai Randy Tejo Asmoro, sebagai Mona Ulfiatun Nikmat, dan sebagai sutradara Susi Imrotun. Boleh ke depan Bapak Ibu? Ya, kita foto di depan. Kami panggilkan fasilitator yaitu Bapak Bambang untuk juga maju ke atas panggung untuk bisa berfoto bersama. Dan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 5, dipersilakan untuk mempersiapkan setting panggungnya. Mari Pak Bambang, rada ke depanan lagi di bawah panggung. Nah, Udah mau. Ya, lihat sini. 1 2 1 2. mari Bapak Ibu kelompok 5 dipersilakan. Sekali lagi 1 2.